Pemirsa, tim Inafis Mabes Polri kembali melakukan olah TKP dan rekonstruksi di Stadion Kanjuruhan pada Kamis kemarin. Hasil olah TKP yang dilakukan untuk mendalami fakta-fakta yang sudah ada dan akan digunakan sebagai pelengkap penyidikan dari polisi. Dan hari ini, tim TGIPF akan menyerahkan hasil investigasi kepada Presiden Joko Widodo. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Anwar Fuadi di Malang, Jawa Timur, dan juga Jane William dari Jakarta. Kita akan ke Anwar terlebih dahulu. Anwar, bagaimana jalannya olah TKP yang dilakukan oleh pihak Polri kemarin dan apa hasilnya? Ya, Gemma dan juga Febrian, sebelum ke situ saya akan jelaskan terlebih dahulu saat ini di Stadion Kanjuruhan hampir 2 pekan pasca insiden yang terjadi yang menewaskan 132 orang. Saat ini Stadion Kanjuruhan masih saja ramai dikunjungi oleh masyarakat yang datang begitu untuk melihat TKP dan juga untuk berdoa kepada para korban yang meninggal dunia dalam insiden 1 Oktober 2022 lalu. Sementara untuk hari ini kami belum melihat adanya aktivitas dari aparat kepolisian, baik itu dari Bareskrim Polri ataupun juga tim Inafis di TKP Stadion Kanjuruhan. Nah, berbeda dengan kemarin begitu ya, banyak petugas yang datang ke sini untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Nah, dalam olah TKP yang dilakukan oleh Inafis yang juga turut dihadiri oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian kemarin, memang yang menjadi fokus adalah untuk mendalami fakta-fakta di lapangan atau fakta-fakta di lokasi kejadian, khususnya di area Tribun Selatan tempat saya berdiri dan melaporkan saat ini di gate 10, 11, 12 dan juga gate 13 tepat berada di belakang saya, karena memang diduga banyak korban yang meninggal dunia di gate Tribun Selatan, khususnya gate 13 ini, yang pada saat itu disampaikan ada juga banyak kesaksian menyatakan ini ditutup, tapi kemudian disampaikan juga bahwa sebenarnya pintu ini terbuka namun kecil. Nah, yang terbuka itu adalah pintu kecil karena ini ada pintu besar begitu ya, bingkai besar, lalu yang terbuka adalah pintu kecil yang ada di tengahnya. Itu yang kemudian menyebabkan terjadinya penyumbatan pada saat adanya tembakan gas air mata, sehingga banyak supporter yang tidak bisa keluar dari dalam stadion dan banyak kemudian yang meninggal dunia di area gate ini. Sementara itu untuk olah TKP ini sendiri adalah untuk melengkapi begitu ya hasil penyidikan yang dilakukan dan juga pemeriksaan terhadap sejumlah tersangka dan juga terhadap sejumlah saksi yang dilakukan sepanjang pekan ini. Selain itu juga kemarin disampaikan ada kemungkinan untuk penambahan tersangka setelah ditetapkan 6 tersangka ini, masih ada kemungkinan tersangka baru begitu dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang ini. Itu juga sebenarnya yang sudah disampaikan juga oleh Kapolri bahwa tersangka tidak menutup kemungkinan lebih dari 6 orang seperti yang diumumkan pada Kamis pekan lalu. Selain itu yang menjadi perhatian juga adalah terkait dengan otopsi. Rencananya ada 2 jenazah korban Kanjuruhan yang akan diotopsi, jadwalnya untuk sementara pada hari Kamis pekan depan. Gemma. Ya, Adi, dengan proses penyelidikan sudah sampai mana prosesnya untuk sejauh ini? Ya, Gemma, seperti yang diumumkan oleh Kadifumas Mabes Polri pada tanggal 3 Oktober 2022 lalu bahwa untuk perkara 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian menyebabkan kematian ini sudah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Dan sejak saat itu pemeriksaan terus dilakukan terhadap sejumlah saksi baik dari anggota Polri ataupun juga masyarakat termasuk Panpel dan juga Dirut LIB. Akhirnya ditetapkan ada 6 tersangka oleh Kapolri pada Kamis pekan lalu. Dan sepanjang pekan ini kami juga melihat di Mapolda Jatim, khususnya di Direskrim Polda Jawa Timur, pemeriksaan terhadap ke-6 tersangka ini sudah berlangsung. Misalnya pada hari Selasa kemarin ada Ketua Pampel Abdul Haris dan juga Security Officer dari pertandingan Arema FC melawan Persebaya yang diperiksa, yaitu Suko Sutrisno. Dan pemeriksaan ini berlangsung 12 jam. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik. Untuk Abdul Haris ada 123 pertanyaan, lalu kemudian 42 pertanyaan kepada Suko Sutrisno terkait dengan kewenangan dan juga kelalaian dari panitia penyelenggara, karena mereka memang harusnya bertanggung jawab untuk membuat panduan keselamatan, lalu kemudian penilaian resiko pada saat terjadinya pertandingan. Lalu kemudian dilanjutkan pada hari Rabunya, ini ada Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadiah Lukita yang menjalani pemeriksaan. Kurang lebih sama sekitar 12 jam pemeriksaan dilakukan di Direskrim Polda Jawa Timur untuk mendalami sebenarnya wewenang dari PT LIB ini apa. Lalu kemudian juga ada pertanyaan dari penyidik sekitar 97 pertanyaan yang juga salah satunya berkaitan dengan jam pertandingan yang tetap dilakukan pada malam hari. Padahal sebelumnya ada rekomendasi untuk pemindahan ya, atau permintaan untuk pemindahan jam
untuk pertandingan pada sore hari. Selain itu, yang berkaitan dengan LIB sebagai perusahaan yang kemudian bertanggung jawab terhadap liga ini, itu juga yang didalami oleh aparat kepolisian. Selain itu ada beberapa saksi juga yang sudah diperiksa, termasuk dari PSSI yang pertanggungjawabannya juga diminta oleh masyarakat dan juga dari manajer Arema FC. Kita akan tunggu pekan depan, masih akan terus berlanjut pemeriksaannya karena 6 tersangka ini belum ditahan, termasuk 3 dari kepolisian juga belum ditahan. Kita akan lihat nanti seperti apa. Gema, Febrian. Baik, dari Stadion Kanjuruhan Malang kita menuju ke Jakarta, ada Jen William karena pada hari ini TGIPF akan menyerahkan laporan investigasi kepada Presiden. Jen, tepatnya pukul berapa TGIPF akan menyerahkan laporan kepada Presiden di hari ini? Ya, Febrian, Gema, dan pemirsa, sejauh ini informasi yang kami dapatkan bahwa TGIPF akan menyerahkan rekomendasi atau hasil laporannya terkait tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Joko Widodo pada pukul 13 siang hari ini. Dan saat ini kami awak media juga tengah bersiap untuk melihat berbagai persiapan ataupun mungkin apabila nanti ada kedatangan dari TGIPF jika waktunya lebih cepat begitu. Namun sejauh ini informasinya di sekitar pukul 13 siang hari ini. Nah, nanti kita akan lihat apakah pada saat prosesi penyerahan laporan atau rekomendasi dari TGIPF kepada Presiden Joko Widodo ini bisa diliput oleh awak media atau tidak. Karena jika kita melihat keterangan dari Presiden Jokowi pada saat kunjungan kerja di Bandung kemarin, Presiden mengatakan bahwa ia baru dapat memberitahukan kepada publik terkait hasil rekomendasi dari TGIPF di Jumat siang ini usai menerima atau usai diserahkan dari TGIPF rekomendasinya. Kita akan lihat apakah nanti hasil rekomendasi akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau disampaikan oleh TGIPF. Nah, jika kita melihat Ketua TGIPF Mahfud MD sebelumnya di hari Rabu tanggal 12 Oktober itu sudah sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana. Dan Mahfud MD mengatakan juga bahwa Presiden Joko Widodo concern dengan tragedi Kanjuruhan ini. Dan Presiden sudah sempat menanyakan kepada Mahfud terkait apa temuan dari TGIPF. Namun Mahfud belum berkenan untuk membocorkan kepada publik dan baru akan memberitahukannya apabila sudah diserahkan secara resmi kepada Presiden di Jumat siang hari ini. Dan nantinya kita akan lihat bersama apa hasil rekomendasi yang disampaikan dari TGIPF kepada Presiden terkait tragedi Kanjuruhan. Jika melihat dari caption dari sosial media Mahfud MD bahwa dikatakan setelah 9 hari bekerja TGIPF ini untuk mencari fakta-fakta di balik tragedi Kanjuruhan usai dibentuk di tanggal 3 Oktober, kemudian sudah bekerja sesuai dengan penugasan lewat surat Kepres nomor 19 tahun 2022 yang diterbitkan di tanggal 4 Oktober. Sejumlah fakta-fakta ataupun rekomendasi sudah disusun, sudah rampung, dan nantinya akan diserahkan secara resmi kepada Presiden Joko Widodo. Gema dan Febrian. Ya, atas laporan Anda langsung dari Istana Negara Jakarta, dan sebelumnya ada Anwar Fuadi melaporkan dari Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Teman-teman selamat kembali bertugas.